Perkenalkan, nama saya Flora Agustina Tinindung dari Akuntansi Kelas B, Universitas Negeri Medan. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu akuntansi pengungkapan laporan keuangan dan analisis rasio laporan keuangan. Dosen pengampu Bapak Dr. Randus Jumiadi Awe, AK MSI. Topik yang akan kita bahas pada video kali ini, pertama, laporan keuangan, kedua, pengungkapan laporan keuangan, ketiga, analisis rasio, dan yang keempat, contoh soal. Pertama, pengertian laporan keuangan. Menurut Suteja tahun 2018, laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan adalah suatu ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama 1 tahun buku bersangkutan yang berguna bagi pemakai laporan keuangan dan pengambilan keputusan. Para pemakai laporan keuangan meliputi investor, karyawan, pemerintah, serta lembaga keuangan dan masyarakat. Tujuan laporan keuangan, tujuannya menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, pertama, dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pemakainya. Kedua, relevan, yaitu berguna untuk evaluasi masa lalu, masa kini, atau prediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang depan. Yang ketiga, kendalan, yaitu informasi yang disajikan dapat diandalkan, tidak menyesatkan, dan disajikan secara jujur. Yang keempat, netralitas, yaitu informasi yang disajikan untuk kepentingan umum para pemakai dan bebas dari intervensi pihak tertentu. Yang kelima, lengkap dan dapat diperbandingkan, yaitu informasi yang disajikan harus lengkap dan dapat diperbandingkan antar periode. Adapun jenis-jenis laporan keuangan, pertama, laporan laba rugi, yang kedua, neraca, yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, yang keempat, laporan arus kas, dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Materi kedua, pengungkapan laporan keuangan. Pengungkapan laporan keuangan merupakan pemberian informasi keuangan suatu perusahaan dalam laporan keuangannya sesuai dengan PSAK. Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mencakup dimuatnya pengungkapan informatif yang memadai atas hal-hal material. Hal-hal tersebut mencakup bentuk susunan dan isi laporan keuangan, serta catatan atas laporan keuangan yang meliputi istilah yang digunakan, rincian yang dibuat, penggolongan unsur dalam laporan keuangan, dan dasar-dasar yang digunakan untuk menghasilkan jumlah yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Konsep pelaporan keuangan. Terdapat 3 konsep dalam pengungkapan laporan keuangan. Pertama, pengungkapan yang cukup, yaitu informasi yang disajikan sesuai standar minimum yang diwajibkan. Kedua, pengungkapan yang wajar, yaitu informasi minimum yang disajikan menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar. Yang ketiga, pengungkapan yang lengkap, yaitu pengungkapan yang menyajikan informasi yang sejelas mungkin. Jenis-jenis pengungkapan laporan keuangan. Pertama, pengungkapan wajib, yaitu pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku yang meliputi semua pengungkapan informasi dalam laporan keuangan. Yang kedua, pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku. Adapun tujuan pengungkapan laporan keuangan, pertama,
untuk menguraikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dari tahun ke tahun. Yang ketiga, menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan. Yang keempat, memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan keluar. Yang kelima, membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka. Manfaat pengungkapan laporan keuangan. Pertama, bagi kepentingan perusahaan, diperoleh biaya modal yang rendah yang berkaitan dengan berkurangnya risiko informasi bagi investor dan kreditur. Yang kedua, bagi investor, mengurangi risiko informasi berupa pengurangan kesalahan pembuatan keputusan investasi. Yang ketiga, bagi kepentingan nasional, biaya modal perusahaan yang rendah dan berkurangnya risiko informasi yang dihadapi oleh investor. Materi ketiga yaitu analisis rasio. Rasio adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu akun laporan keuangan dengan akun lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan. Yang berarti sebuah rasio menyatakan hubungan matematisnya antara dua kuantitas pada laporan keuangan. Arti penting rasio. Pertama, rasio yang diinterpretasikan dengan tepat dapat mengidentifikasi area yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Yang kedua, rasio dapat mengungkap hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Yang ketiga, kegunaan rasio sangat tergantung pada keahlian penerapan dan interpretasinya. Yang keempat, rasio bermanfaat bila berorientasi ke depan. Jenis-jenis rasio keuangan. Pertama, rasio likuiditas atau liquidity ratio. Pengertiannya adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Terbagi atas rasio lancar atau current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar pembandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Contohnya itu, apabila rasio lancar 1:1 atau 100%, berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Jadi, dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%. Artinya, aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Yang kedua itu, rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio. Yang artinya menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Yang dimana contohnya itu, angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dapat dikatakan sehat. Yang ketiga itu kas rasio, yaitu membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau near kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali. Dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Yang artinya itu, pengertian ini menunjukkan porsi jumlah kas ditambah serta kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Yang dimana itu, semakin besar rasionya semakin baik.
Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Yang kedua itu rasio aktivitas atau activity ratio. Tujuannya adalah untuk melihat pada beberapa aset kemudian menentukan berapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada kegiatan tertentu. Kelebihan tersebut akan lebih baik bila ditanamkan pada aktiva lain yang produktif. Yang pertama itu perputaran piutang. Merupakan cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Yang kedua, perputaran persediaan. Menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas pengelola persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap, yang dimana cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Yang dimana semakin tinggi rasio ini berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. Yang keempat, perputaran total aktiva. Merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi ataupun modalnya. Yang ketiga itu rasio solvabilitas atau solvability ratio. Pengertiannya itu tujuan dari analisis rasio keuangan solvabilitas ini adalah menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda, di mana rasio kegunaannya yaitu pertama, rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio, yang artinya mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, yang dimana menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Yang keempat itu rasio profitabilitas dan rentabilitas atau profitability ratio, yang dimana artinya menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan ataupun keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas, di mana bagiannya itu pertama, margin laba kotor atau gross profit margin, yang merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua, margin laba operasi atau operating profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Yang ketiga, return on investment atau yang disingkat dengan ROI, yang artinya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Yang keempat, rentabilitas ekonomis atau return on asset, yang artinya merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaannya. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan EBIT dari aktiva yang digunakan, yang dimana semakin besar rasionya akan semakin baik. Yang kelima itu rasio investasi atau investment ratio, yang dimana artinya adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan
kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari analisis rasio keuangan tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Adapun contoh soal pada materi ini, yang pertama, neraca suatu perusahaan yang kasnya adalah 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagang 200 juta, jumlah utang dagang, wesel, bunga dan pajak sebesar 255 juta yang tertera dengan jelas. Pertanyaannya itu, hitunglah quick ratio perusahaan tersebut. Nah, jawabannya itu yang ditanya adalah quick ratio atau aktiva lancar. Yang dimana rumusnya itu kas ditambah piutang dagang dan ditambah barang dagang. Dimana yang kita ketahui kasnya itu adalah 25 juta dan piutang dagangnya itu 75 juta dan juga barang dagangnya itu 200 juta. Nah, kita masukkan saja angkanya, 25 juta ditambah 75 juta ditambah 200 juta yaitu 300 juta. Persediaan dalam akuntansi berarti barang dagang yang tersedia untuk dijual yaitu seharga 200 juta, utang lancar yaitu 255 juta. Quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Aktiva lancarnya 300 dikurang persediaannya 200 dibagi utang lancarnya 255 juta dikali 100%. Sama dengan 39,22% atau 0,39. Contoh kedua itu, neraca perusahaan murah sebagai berikut. Sahamnya 420 juta, laba yang ditahan 145 juta, kasnya 25 juta, piutang dagangnya 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan seharga 350 juta, tanah seharga 100 juta, dan obligasi 180 juta. Yang ditanya itu, hitunglah solvabilitas perusahaan memakai rasio modal dengan aktiva. Jawabannya, rasio modal dengan aktiva. Rumusnya itu, modal sendiri dibagi total aktiva dikali 100%. Kita masukkan saja angkanya, modalnya sebesar 420 juta ditambah total aktivanya 145 juta dibagi 225 juta ditambah 75 juta ditambah 200 juta ditambah 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta dikali 100%. Penjumlahan tersebut yaitu 565 juta dibagi 1 triliun. Saya ralat, penghasilannya itu hasilnya itu 565 juta dibagi 1M dikali 100% yaitu 56,5% atau 0,565. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih.